Halo teman-teman, kami dari SMA Negeri 1 Lotu Kelas 11 MIPA 1 kelompok 5 akan menjelaskan tentang termodinamika dan hukum hal. Baik teman-teman, bahan yang kita gunakan dalam praktek termodinamika ini yaitu 1 buah lilin 2 buah gelas aqua, 1 buah mancis. dan air secukupnya. Langkah yang pertama yaitu kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Pada percobaan pertama, kita letakkan gelas aqua yang tidak berisi air ke atas api. Nah, inilah yang terjadi. Gelas plastiknya terbakar. Pada percobaan kedua, kita masukkan air ke dalam gelas aqua secukupnya. Kemudian gelas aqua yang berisi air kita letakkan di atas api. Kita tunggu reaksi apa yang terjadi. Nah, inilah hasilnya. Gelas aqua tidak terbakar. Nah, teman-teman, pada hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan dua hal, yaitu pada percobaan pertama, pada saat gelas plastik yang tidak berisikan air diletakkan di atas api, maka gelas plastik tersebut akan meleleh atau terbakar. Nah, hal ini dikarenakan memuainya udara yang ada di dalam gelas plastik tersebut sehingga menyebabkan tegangan permukaan gelas plastik tinggi sehingga gelas plastik akan meleleh atau terbakar. Nah, kemudian pada percobaan kedua, pada saat gelas plastik yang berisi air didekatkan di atas api, maka air yang berada di dalam gelas tersebut akan menyerap sebagian kalor yang diberikan oleh api kepada gelas plastik. Nah, hal ini menyebabkan gelas plastik tidak mudah panas dan dapat menampung tekanan udara yang diberikan oleh api kepada gelas plastik sehingga gelas plastik tersebut tidak mudah meleleh ataupun terbakar. Sekarang kita akan membahas mengenai termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Nah, secara umum, termodinamika ini adalah ilmu cabang fisika yang mempengaruhi perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Nah, dalam termodinamika ini terdapat dua istilah penting yang perlu kita ketahui. Nah, istilah penting itu adalah sistem dan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah suatu benda atau suatu keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang memengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, salah satu contoh penerapan sistem dan lingkungan adalah contohnya di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali udara. Nah, udara yang terdapat di dalam ruangan ini dapat kita katakan sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar ruangan dapat kita katakan sebagai lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk pada hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika berbunyi, jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Nah, tanpa kita sadari, kegiatan kita sehari-hari juga salah satu penerapan hukum pertama termodinamika, yaitu contohnya ketika kita memasak air. Nah, pada saat kita memasak air yang ada di dalam teko ataupun panci dapat kita katakan sebagai sistem. Sedangkan kompor atau pemanas air
atau suhu di luar dapat kita katakan sebagai lingkungan. Nah, pada saat memasak air, artinya kalian menambah energi kalor ke dalam air atau menambah energi kalor ke dalam sistem. Nah, kemudian beberapa saat air menjadi matang atau mendidih. Nah, berarti di dalam sistem termodinamika, energi di dalam sistem tersebut bertambah. Dan saat kita lihat terdapat tutup teko yang bergerak, artinya sistem tersebut melakukan usaha. Nah, secara matematis, hukum pertama termodinamika dapat dituliskan dalam Q sama dengan delta U ditambah atau plus W, di mana Q adalah energi kalor yang mempunyai satuan kalori ataupun joule. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam yang mempunyai satuan joule. Dan terakhir yaitu W adalah usaha yang mempunyai satuan joule. Namun, kalian harus hati-hati dalam menggunakan persamaan tersebut. Kenapa? Karena Q bernilai positif apabila kalor yang kalian berikan ke sistem. Kemudian Q bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor. Kemudian W bernilai positif apabila sistem melakukan usaha. Kemudian W bernilai negatif apabila sistem dikenakan usaha. Nah, kemudian delta U bernilai positif apabila energi dalam tersebut bertambah. Dan terakhir yaitu delta U bernilai negatif apabila energi dalam tersebut berkurang. Nah, agar kalian lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Nah, soalnya yaitu jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 600 joule, keadaan energi dalam sistem gas tersebut adalah diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Opsi A naik 600 joule, opsi B turun 600 joule, opsi C naik 660 joule, opsi D turun 560 joule, dan opsi E turun 660 joule. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan data-data yang sudah diketahui dalam soal. Nah, yang pertama dalam soal dikatakan bahwa kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari sistem. Berarti diketahui nilai Q bertanda negatif. Kemudian satuannya kita lihat, satuannya tersebut adalah kalori. Sedangkan pada opsi adalah joule. Maka kita harus merubah satuan tersebut menjadi joule. Nah, di soal dikatakan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Maka 300 dikali 4,2 joule menjadi 1260 joule. Ingat ya, Q bernilai negatif. Nah, di soal juga diketahui bahwa nilai W adalah 600 joule. Karena W dilakukan usaha, maka W bernilai negatif. Nah, pertanyaannya, berapa perubahan energi dalam sistem atau delta U? Untuk menghitung besar perubahan energi dalam, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum termodinamika, di mana Q sama dengan delta U plus W. Kemudian kita masukkan nilainya. Q bernilai negatif 1260 sama dengan delta U plus minus 600. Kemudian delta U sama dengan minus 1260 ditambah 600. Dan delta U sama dengan min 660 joule. Jadi perubahan energi dalam atau delta U adalah turun 660 joule. Jadi jawabannya adalah bagian E. Nomor 1 yaitu pengertian usaha, kalor, dan energi. Yang pertama yaitu pengertian usaha dan kalor.
Usaha yang dilakukan pada sistem merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, pengertian energi dalam adalah suatu sifat mikroskopik zat sehingga dapat diukur secara langsung. Besaran yang dapat diukur secara tidak langsung adalah perubahan energi dalam notasi delta U, yaitu ketika sistem berubah dari keadaan awal atau diberi indeks 1 ke dalam keadaan akhir atau diberi indeks 2. Nah, perubahan energi dalam ini memiliki rumus yaitu delta U sama dengan U2 dikurang U1. Nah, demikian penjelasan dari pengertian termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan nomor 2 yaitu formulasi usaha, formulasi kalor, dan energi dalam. Nah, dalam formulasi usaha ada dua usaha yang dilakukan yaitu usaha pada proses isobarik dan usaha pada proses siklus. Nah, usaha pada proses isobarik yaitu yang dilakukan oleh pada sistem gas sama dengan luas daerah di bawah grafik P kali V sama dengan batas volume awal atau V1 sampai dengan volume akhir atau V2. Nah, usaha dalam proses siklus juga yang dilakukan oleh pada sistem gas yang menjalani suatu proses siklus atau grafik P kali V diberikan sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus. Nah, yang kedua yaitu formula kalor. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa yang dimaksud dengan kalor. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari suatu usaha. Nah, ada dua jenis kalor yaitu jenis kalor jenis besi dan kalor jenis air. Nah, kedua kalor jenis ini bernilai kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan nilai kalor daripada jenis air yaitu 4200 Joule kali kilogram derajat Celcius. Baik, sekarang kita masuk pada formulasi energi dalam. Nah, energi dalam gas sama dengan total energi kinetik dari seluruh molekul gas. Nah, dalam sistem formulasi energi dalam ada dua gas yang sama dengan total energi kinetik, yaitu gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, gas monoatomik adalah gas yang terdiri dari partikel atau molekul dari atom tunggal. Nah, gas monoatomik ini tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya karena ataupun tidak reaktif sehingga dapat mempertahankan bentuknya sebagai atom tunggal. Sedangkan gas diatomik adalah molekul gas yang terbentuk dari dua atom yang dapat berupa dua atom dari unsur yang sama atau homonukleil ataupun dua atom dari dua unsur yang berbeda yaitu heteronukleil. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai termodinamika. Di dalam termodinamika ini ada proses-proses termodinamika gas. Yang pertama yaitu isobarik, kedua yaitu isokorik, yang ketiga yaitu isotermal, dan yang keempat adalah adiabatik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu isobarik. Isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, di mana persamaannya yaitu V per T sama dengan C atau V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Di dalam isobarik ini juga teman-teman ada usaha yaitu W sama dengan P kali delta V sama dengan P V2 min V1. Ini adalah hukum Gay-Lussac. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu isokorik. Isokorik atau isovolumik adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Di sini juga ada persamaannya yang sama dengan isobarik, yaitu persamaannya yaitu P per T sama dengan C atau P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Ini adalah hukum Charles. Yang ketiga yaitu proses isotermal, di mana proses isotermal ini yaitu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaannya yaitu P kali V sama dengan C atau P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Di dalam isotermal ini juga ada usahanya yaitu W sama dengan N kali RT, IN sama dengan V2 per V1. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 4 yaitu adiabatik.
Adiabatik ini adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang mengalir, baik itu masuk ke dalam sistem ataupun keluar dari sistem. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Hukum ini adalah hukum fisika yang menyatakan adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah kalor yang bekerja pada suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum ini juga menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses dalam alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Pada hukum 2 termodinamika ini memiliki contoh, yaitu jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Pada hukum 2 termodinamika ini memiliki persamaan, yaitu delta S unif lebih besar dari 0, di mana delta S unif adalah perubahan entropi alam semesta. Nah, entropi ini adalah ukuran keacakan sistem atau ukuran energi kekacauan dalam sistem yang terisolasi. Hal ini dapat dianggap sebagai indeks kuantitatif yang menggambarkan kualitas energi. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika yang reversibel. Dalam siklus Carnot terdapat dua macam proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Dalam kurva PV, isotermal menjadi seperti ini. Proses dari A ke B dan C ke D ini adalah isotermal. Dan B ke C dan A ke D ini adalah proses adiabatik. Untuk dalam siklus Carnot, usaha gas yang dilakukan oleh sistem yaitu berada dalam kurva PV tersebut. Maka usahanya menjadi V sama dengan Q1 dikurang Q2, di mana Q1 adalah kalor yang diserap sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepas sistem. Dalam efisiensi mesin, sistem siklus Carnot ini menjadi seperti ini. Dalam efisiensi mesin siklus Carnot seperti ini. Eta sama dengan V per Q1 kali 100%. Karena V sama dengan Q1 dikurang Q2, maka bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Beta sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Atau bisa juga seperti ini. Atau bisa juga Eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Demikian untuk penjelasan siklus Carnot. Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, learn that thing. Bitches on my line, and you know